Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Aku harap kalian semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia saja. Lebih, itu mencakup segalanya. Oke, Soul Seeker, kadang kita ingat ketika orang tua kita selalu memberikan arahan hidup supaya kita nantinya menjadi orang yang berhasil. Tetapi saat ini ketika engkau sudah menjadi dewasa, apakah engkau sudah mencapai? Karena banyak orang mengatakan orang sukses itu orang yang kaya. Tetapi saya mau katakan kesuksesan dan kebahagiaan itu yang utama. Kebahagiaan hidup yang utama. Oke, tetapi apa arti sukses dalam hidupmu? Kesuksesan merupakan keberhasilan dan keberuntungan. Sukses bukanlah suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan itu, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap tergantung tujuan yang kamu inginkan. Ciri-ciri orang sukses adalah mereka yang memiliki jiwa yang optimis, selalu semangat dan gigih dalam mencoba dan mencoba terus saat hadapi kegagalan. Memiliki kreativitas yang tinggi hingga mampu mendisiplin diri. Soul Seeker, apa arti sukses dalam hidupmu? Kita akan coba belajar mengerti bahwa ketika kita sukses, mungkin kita belum bahagia. Masih banyak ada hal-hal yang kurang yang ingin engkau capai. Tetapi saya mau katakan bagaimana kebahagiaan itu yang menjadikan tujuan utama, dan bagaimana kita men-setting hati kita supaya kita bisa bahagia. Yang bukan dibuat-buat, tetapi bahagia yang sejati yang kamu bisa rasakan dalam hidupmu. Ada orang mengatakan betapa nikmatnya minum teh hangat dengan hati yang tenang. Tetapi di sisi lain ada orang mengatakan minum teh setiap pagi kok membosankan. Mungkin karena kamu banyak pikiran, banyak hal-hal yang belum terselesaikan. Tetapi coba kamu mempunyai waktu duduk sendiri di ruang yang kamu pilih untuk kamu menikmati hidup, dan kebahagiaan yang hakiki adalah lahir dari dirimu sendiri. Saya memiliki ruang, di sebelahnya banyak pohon, tanaman hias yang saya pelihara dari kecil dan bertahun-tahun hingga menjadi besar. Tetapi kenikmatannya adalah saya bisa duduk, minum kopi hangat sambil merasakan suatu suasana yang indah. Karena apa? Karena saya mencoba, bahagia itu harus dilakukan, harus dicari bentuknya bahagia itu. Oke, saya bangun jam 4 pagi dan jam 5 saya sudah berhadapan dengan jemaat untuk doa pagi. Tetapi jam 6 itu merupakan me time. Itu merupakan waktu saya untuk saya duduk di ruang baca saya sambil menikmati. Saya pakai MP3 dengan suara burung. Jadi seperti di desa, lalu ada pohon-pohon di dalam ruangan itu, dan saya duduk sambil membaca firman Tuhan. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa, karena saya bisa bersekutu, berrelasi dengan Tuhan. Oke? Di dalam salah satu bagian film Martin Luther, The Life and Legacy of the German Reformer, ketika Luther mulai diberkati Tuhan dan dipakai untuk membangkitkan satu kebangunan rohani, revival, banyak orang yang menjadi pengikut dan mengagumi dirinya. Tetapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Luther tahu bahwa dia bukan seperti apa yang dibayangkan oleh orang banyak itu. Luther tahu bahwa dia memiliki banyak kelemahan dalam dirinya, sehingga Luther mengatakan satu kalimat yang sangat indah. People are trying to make me a fixed star where I am just a wandering planet.
orang berusaha membuat Martin Luther menjadi suatu fixed star yang terus bercahaya. Kenyataannya, Luther hanya planet yang berputar-putar saja. Metafor ini sangat bagus. Martin Luther memikirkan kembali perbedaan fixed star dan wandering planet. Yang pertama, fixed star itu bercahaya dari dirinya sendiri. Sumber cahaya adalah dirinya sendiri. Demikian juga dengan iblis atau setan. Dia berusaha bercahaya dari dirinya sendiri. Dia ingin bercahaya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian dengan planet cahaya yang ada padanya adalah satu refleksi saja, yaitu pantulan dari matahari. Dia hanya merefleksikan cahaya dari sumber yang lain, yaitu sang surya kebenaran. Yang kedua, fixed star selalu bercahaya dan kelihatannya independen, terus merefleksikan diri, tetapi planet kadang-kadang menutupinya. Ada siang, ada malam, berarti hidupnya tidak selalu terang. Hidupnya tidak terus di atas. Hidupnya kadang-kadang masuk ke dalam lembah kekelaman, bahkan kadang-kadang jatuh dan gagal. Itulah wandering planet, di mana hidup ini tidak selalu siang. Hidup itu kadang-kadang ada di bawah bayang-bayang. Yang ketiga, fixed star mengharapkan dirinya dikelilingi, lalu dikagumi, dipuji, disanjung, dan dihormati oleh banyak orang. Tetapi wandering planet tidak sibuk dengan hal itu. Dia sibuk mengitari matahari dan dia tidak mengharapkan dikelilingi oleh banyak planet yang lain. Dia mengharapkan bagaimana dia bisa mengitari matahari seumur hidup, mencari wajah Allah, bukan mencari wajah manusia dan kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang mengagumi kepadanya. Soul seeker, orang yang melayani Tuhan dengan terus berharap bisa diterima oleh orang lain, tetapi pastinya di dalam pelayanan tidak leluasa karena dia bergantung kepada dukungan manusia. Martin Luther mengubah satu lagu yang begitu indah sekali. A mighty fortress is our God. Kapan? Pada waktu ia ditinggalkan, justru dia bisa mengatakan a mighty fortress is our God. Bukannya a mighty fortress merupakan bangsawan-bangsawan yang datang mengelilingi dia. Dia adalah orang yang seumur hidup mencari wajah Tuhan. Biarlah kita terus memohon supaya Tuhan mengubah kita dan memenuhi kita dengan rohnya yang kudus, membawa kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang semakin merefleksikan kehidupan Kristus dan mempermuliakan namanya seumur hidup kita. Tuhan memberkati. Tetap di channel Think of Soul Channel. Kitab Yohanes 16 ayat 4 mengatakan, hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada
kepadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami memohon berkat Tuhan, biar firman ini berbicara dalam hati kami, supaya kami mengerti Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Berkati Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara maupun saudara-saudara kami yang saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman akan berbicara kepada kami. Amin. Soul Seeker, aku percaya bahwa cinta kasih yang ada di dalam diri murid-murid Yesus adalah semacam cinta kasih filia, yaitu cinta kasih yang muncul karena selalu bersama dengan Yesus. Yesus pernah ada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia akan pergi dan tidak bersama dengan mereka lagi. Karena itu para murid-muridnya berduka cita dan berharap supaya Yesus selalu bersama dengan mereka. Para murid tidak melihat gambaran yang utuh dari pekerjaan Tuhan. Yang mereka lihat hanya kebersamaan yang pernah ada. Mengerti ini? Maksudnya hanya kebersamaan yang dia lihat, tetapi dia tidak melihat gambaran secara utuh dari setiap pekerjaan Tuhan. Sebenarnya ini adalah pikiran yang sangat manusiawi yang kita juga alami, tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa akan lebih berguna jika dia pergi, karena jika dia tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepada mereka. Tetapi jikalau dia pergi, maka penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus, di mana Roh itu akan menginsyafkan dunia akan dosa. Hal ini sangat paradoks, Soul Seeker. Apakah kita terhibur jika orang lain menginsyafkan dosa kita dan mengkritik kita dengan tajam? Martin Lloyd Jones berkata, ketika berdoa di hadapan Tuhan, kita bisa berkata bahwa diri kita begitu kotor dan bobrok. Itu kan yang sering kita katakan di hadapan Tuhan, bahwa kita begitu kotor dan bobrok. Tetapi kita tidak rela jika ada orang lain yang mengatakan dirimu kotor dan bobrok. Betul? Di sini dikatakan bahwa ketika Roh Kudus bekerja, dia menginsyafkan setiap pribadi akan dosa-dosa. Baru setelah itu ada penghiburan yang sesungguhnya. Jadi ketika orang mengakui dosa, itu bukan pekerjaan dirinya, tetapi pekerjaan Roh yang mendorong, yang menginsyafkan dia akan dosa. Yang dia tahu bahwa dia menderita karena dosa, yang dia tahu bahwa dia dibuat rugi karena dosa, maka dia insyafkan Roh Kudus yang mendorong bahwa dosa itu harus keluar dari hidupnya. Dosa itu harus dilepaskan. Dosa itu seperti beban yang begitu berat, harus dilepaskan. Penghiburan yang sejati bukan penghiburan yang murahan, tetapi selalu didahului dengan penyesalan diri dan duka cita rohani. Dalam khotbah di bukit dikatakan suatu paradoks yang sangat indah. Jika diterjemahkan agak bebas, berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Padahal dikatakan di sana, berbahagialah orang yang berduka cita. Kalimat bahagia yang disebut di sini bukan sekedar luapan emosi, tetapi Tuhan menganggap dia berbahagia saat dia tidak berbahagia, saat dia mengalami duka cita. Orang yang benar-benar belajar berduka cita pasti sungguh-sungguh mengerti penghiburan yang sejati yang datang dari Tuhan. Dan karya Roh Kudus ini yang paling penting sebelum Roh Kudus menghibur adalah menginsyafkan dunia akan dosa. Roh Kudus membongkar, menelanjangi dosa. Paham? Soul Seeker, jadi ketika kita melakukan dosa yang begitu banyak, kadang kita sendiri sudah lupa dosa apa yang telah kita lakukan. Kadang kita merasa percaya diri di hadapan Tuhan, seolah-olah kita orang yang tidak berdosa, innocent blood, kelihatannya darahnya sangat culun, sangat sopan, sangat sederhana, padahal dia pelaku-pelaku dosa. Dan Roh Kudus yang membongkar, engkau akan diingatkan segala dosa yang kamu lakukan yang menjijikkan. Tuhan menelanjangi dosa, hal-hal yang tidak adil yang engkau perlakukan terhadap orang lain, hal-hal yang engkau lakukan menghancurkan hidup orang lain, itu ditelanjangi oleh Tuhan. Pada saat engkau melakukan, engkau mungkin lupa atau engkau sengaja melupakan, tetapi ketika Roh Kudus datang, dia akan
akan membongkar dosa dan akan menelanjangi dosamu sehingga engkau malu dan rasa kotor dan bobrok di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua manusia berdosa. Saya pun berdosa. Saya pun ditelanjangi oleh Tuhan. Saya dibongkar dosa saya. Karena sukacita itu datang setelah ia mengalami duka cita, mengalami dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan orang yang terus menghindari pekerjaan Roh Kudus ini pada akhirnya pasti akan diserahkan kepada kebinasaan di neraka untuk selama-lamanya. Sehingga pertumbuhan Kristen yang sehat dan kedewasaan rohani harus terjadi di dalam satu aspek, yaitu semakin menyadari bahwa diri kita berdosa dan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Amin. Di dalam poin ini dikatakan bahwa Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Apakah dosa? Apakah dosa yang terbesar? Menurut Alkitab, dosa terbesar adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah akar dari semua dosa. Amin. Ketika engkau dalam kebingungan, firman Tuhan mengingatkan dalam pikiran dan hatimu, tetapi engkau menolaknya karena ketidakpercayaan. Masa apa bisa? Masa Tuhan bisa tolong? Ketidakpercayaan itu dosa terbesar. Martin Luther pernah berkata, orang dibenarkan karena dia percaya dan orang dipersalahkan karena dia tidak percaya. Memang ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tetapi mengapa orang cinta akan uang? Karena dia tidak mempercayai firman Tuhan. Amin. Mengapa dia stok uangnya? Mengapa dia deposito? Mengapa dia simpan? Kenapa dia takut dan dia sangat pikirannya uang dan uang dan uang dan uang? Karena apa? Karena dia tidak mempercayai firman Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Sehingga dosa yang paling perlu disadarkan adalah ketidakpercayaan. Tidak ada dosa yang lebih jahat dari dosa ketidakpercayaan ini. Dengan tidak percaya, manusia membuat Tuhan seperti pembohong yang tidak memenuhi janji-janji. Dia tidak percaya apakah Tuhan betul-betul sanggup memimpin dan memelihara hidupnya. Banyak orang yang takut mempersembahkan dirinya sebagai hamba Tuhan karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin dan membawa dia ke dalam hidup yang paling berkelimpahan, bahkan kebahagiaan yang paling tinggi. Mengerti, soul seeker? Seorang hamba Tuhan akan merasakan suatu kebahagiaan yang sangat tinggi, dan seorang hamba Tuhan akan merasakan hidup ini paling berkelimpahan ketika dia menyerahkan hidup bagi Tuhan. Banyak orang mau jadi hamba Tuhan, malah kebalikannya, takut nanti mau makan apa, takut nanti hidupnya miskin. Haleluya. Inilah ketidakpercayaan. Soul seeker, di dalam setiap pergumulanmu, kamu harus terus bertumbuh di dalam satu aspek yang penting ini, yaitu belajar mempercayai Tuhan dan mempersembahkan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mengerti? Kadang kita kan selalu, setiap kita mentok kita berdoa, dan setiap kita berdoa kita bimbang. Belajar mempersembahkan dirimu kepada Tuhan dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ini saya ngomong juga untuk diri saya, karena saya terus belajar dan mau taat untuk mempercayakan diri di dalam Tuhan. Tindakan percaya adalah satu tindakan yang betul-betul menyerahkan seluruh hidup di dalam tangan Tuhan, lalu membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupanmu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia akan datang, ia akan menginsyafkan dunia akan kebenaran. Setelah Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa, dia juga menyatakan true righteousness. Itulah yang hilang, true righteousness, ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan tiga hal: true knowledge, dan true righteousness, dan true holiness. Lalu ketika ini dikaitkan dengan Kristus sebagai nabi, imam, dan raja, berkenaan dengan pemulihan true knowledge, imam berkenaan dengan true holiness, dan raja berkenaan dengan true righteousness. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh suatu kehidupan yang dibenarkan.
kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, justru karena di dalam kita tidak ada kebenaran. Maka Tuhan memberikan kebenaran dan membenarkan kita. Amin. Ketika kita mengatakan kita orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Engkau mengatakan aku tidak pernah menyusahkan orang, tidak. Engkau tetap tidak sempurna. Di dalam dirimu tidak ada kebenaran. Hanya Tuhan yang memberikan, yang membenarkan kamu ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita disebut sebagai the right person secara status, tetapi secara realita di dalam kehidupan kita mengalami banyak ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan kita harus siap untuk mengalami hal ini. Haleluya. Kristus tidak berdosa dan sempurna. Walaupun Kristus tidak berdosa dan sempurna, Ia pun mengalami ketidakbenaran dan ketidakadilan. Apalagi kita sebagai orang yang berdosa, kita layak untuk mengalaminya. Memang kita bukan mencari dan dengan sengaja diperlakukan dengan tidak adil, tetapi kita tidak bisa menghindari perlakuan orang lain yang melakukan ketidakadilan pada dirimu. Kita percaya bahwa itu pun diizinkan Tuhan terjadi untuk satu pembentukan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita mengingat kisah Yusuf yang diperlakukan tidak adil, hidup melalui peristiwa itu dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Itulah perjalanan hidup Kristen. Saudara tidak bisa menghindar dari pembentukan Tuhan karena Tuhan mengerjakan dengan tangannya sendiri dalam hidup. Mari kita belajar di dalam kehidupan ini untuk mengizinkan Tuhan memoles dan membentuk kita. Salah satu yang bisa kita alami dalam pembentukan ini adalah mengalami ketidakadilan. Dan orang yang betul-betul memiliki integritas yang tinggi, mereka selalu mengaitkan ketidakadilan dengan kedaulatan Tuhan. Ketika engkau mengalami diperlakukan tidak adil, engkau harus tahu bahwa itu ada kedaulatan Tuhan dalam hidup secara pribadi. Yusuf mengatakan satu kalimat yang sangat penting kepada saudara-saudaranya. Kamu memang merencanakan apa yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan menjadi apa yang baik. Yusuf mengaitkan pengalaman ketidakadilan dengan kedaulatan. Ini sulit loh, saudara. Ketika kita mengalami ini, aku sering mengalami ini, aku bingung. Dasarnya pecah, bingung saudara. Tetapi aku mulai belajar, ketika aku mengalami ketidakadilan, itu berkenaan dengan kedaulatan. Saudara, sanggupkah kamu mengakui bahwa Dia tetap Allah yang berdaulat pada waktu kamu mengalami penderitaan? Bagiku inilah ujian pengakuan kedaulatan Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana ketika kamu menderita dan mengalami ketidakadilan, kamu menerimanya. Itulah yang dinamakan pergumulan mengerti kedaulatan. Selanjutnya dikatakan di sini, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apakah hubungan perkataan ini dengan kebenaran dan keadilan? Hal ini berarti bahwa Yesus Kristus secara fenomena adalah orang yang gagal dan diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi sebetulnya Tuhan membenarkan Dia sebagai orang yang benar dan tidak berdosa, dan Dia pergi kepada Bapa. Berarti pengharapan kebenaran dan keadilan itu adalah eskatolog. Kebenaran dan keadilan itu dituai sepenuhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Di dalam dunia ini kita hanya menuai samar-samar seperti cipratan-cipratan air saja. Kadang-kadang kita bahkan tidak menuai sama sekali. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Yesus sudah mempersiapkan para murid-muridnya untuk mengalami hal ini. Dia tidak membangun optimisme yang naif, tetapi Dia mempersiapkan kita untuk mengalami ketidakadilan. Karena Yesus sendiri telah membuat dirinya untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana mengalami ketidakadilan tetapi tetap mempertahankan integritas sebagai orang yang benar. Maka sebenarnya kita harus mengharapkan kebenaran dan keadilan itu nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah penuaian kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu.
kepadamu, dan kalau ia akan datang, dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Selama kita berada di dalam dunia, kita terus menerus bergumul dan berperang melawan kuasa jahat. Tetapi suatu saat kuasa jahat itu akan dihentikan secara total, telah dikalahkan oleh Tuhan. Ini suatu kalimat penghiburan. Kalimat penghiburan pada waktu kita berada dalam spiritual war atau peperangan rohani, supaya kita jangan merasa penat dan letih karena pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Kita tahu bahwa suatu kuasa iblis akan dihentikan secara sempurna. Maka kalimat penghakiman yang dikatakan di sini suatu kalimat penghiburan. Penghakiman di sini adalah penghakiman untuk kuasa jahat dan bukan penghakiman untuk orang percaya. Karena orang percaya tidak akan dihakimi lagi, tetapi mereka dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam bagian berikutnya dikatakan bahwa Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam bahasa aslinya artikel kebenaran itu tunggal, bukan banyak. Kita sering melihat bahwa kebenaran itu beraneka ragam, karena sebenarnya kita itu fragmented, terpecah belah, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa kebenaran itu tunggal. Sebagai contoh soul seeker, matematika adalah suatu kebenaran, dan fisika adalah satu kebenaran yang lain. Demikian juga dengan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Di dalam ilmu-ilmu orang Greka memakai istilah logi. Logi berasal dari kata logos. Semua ilmu harus kembali kepada logos. Logos itu adalah Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memimpin orang kepada logos, kepada kebenaran yang tunggal. Aku rindu orang-orang yang sekolah menggumulkan bagaimana mereka bisa mengatakan kemuliaan Tuhan di dalam ilmu yang mereka pelajari, yang mereka gali, keanekaragaman ciptaan Tuhan, yang membicarakan satu hal, yaitu hanya kemuliaan Kristus. Mari kita belajar seperti firman Tuhan mengajarkan, karena Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang tunggal tetapi beraneka ragam. Artinya ketika kita menemukan kebenaran, segalanya dikembalikan bahwa untuk kemuliaan nama. Amin. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan memimpin seseorang untuk mempermuliakan Kristus. Inilah kunci dari kepenuhan Roh Kudus yang sesungguhnya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mempermuliakan Kristus. Amin. Dia menyatakan kehidupan Kristus di dalam dirinya. Dia tidak menonjolkan dirinya sendiri. Dia tidak menabur kekaguman akan dirinya di mana-mana, tetapi membawa orang untuk mengagumi Kristus. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang sejati. Kembali pada pembacaan ayat firman Tuhan di atas. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, dan jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perkataan Tuhan akan lebih berguna jika Tuhan Yesus Sang Gembala itu pergi meninggalkan kamu. Karena kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Apakah benar hati Yesus tega untuk meninggalkan domba-domba? Dalam firman-Nya berbicara demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan terhadap dirimu, terhadap saya, Yesus tetap mau menggembalakanmu. Bahkan kehadiran Roh Kudus akan lebih nyata dalam hidup orang-orang percaya, karena Roh Kudus ditempatkan di dalam roh orang percaya sebagai gembala, karena dia akan senantiasa berbicara dalam hatimu, sehingga kamu sanggup mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Artinya Roh Kudus tetap mengembalakan kita. Kalau dulu Yesus ada di Israel, tetapi sekarang Yesus sudah naik ke surga, Roh-Nya bekerja untuk semua bangsa. Roh-Nya diberikan untuk semua orang, dan Roh itu tetap akan berbicara, membimbing, melindungi kita. Dia sebagai bodyguard kita, dia sebagai bodyguide kita, yang menuntun, yang melindungi kita, itu melalui
Yesus berbicara dalam hati. Oleh sebab itu buka hati, tidak usah takut, buka hatimu. Yesus, terimalah aku sebagai anakmu, masuklah dalam jiwaku. Itu aja, akui dosamu, itu saja. Tidak sesuatu yang berat, kau hanya membuka hati dan Yesus akan masuk dalam hatimu dan dia mulai memimpin kamu di dalam setiap kebenaran dan bermacam-macam kebenaran, tetapi kebenaran yang sejati itu datangnya daripada Yesus. Soul Seeker, ada sebuah lagu, Speak to my heart, oh Jesus. Artinya Tuhan itu berbicara dalam hatiku, berbicara dalam hati, dan dia terus berbicara, menuntun engkau sampai kita kembali ke rumah Bapa. Soul Seeker, kesuksesan kita adalah di mana kita tahu apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendak. Bagaimana kita tahu seturut dengan kehendak Tuhan? Karena dia akan berbicara kepadamu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa berbicara dengan aku? Engkau belajar membaca firman Tuhan, dan seluruh kebenaran firman Tuhan itu akan mengajarkan kamu. Dan di situ Tuhan akan berbicara dalam hatimu. Lakukan anakku, ini tugasmu. Amin. Soul Seeker, tidak ada yang sulit dalam kehidupan, karena kita bersama Yesus. Kalau kita dengan Yesus, kita bisa memberhentikan kekacauan, kita bisa memberhentikan hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Karena apa? Kita orang percaya yang memiliki kuasa daripada Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan, dan firman itu jadi karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, mengerti firman Tuhan, mulai makin membuka relasi lebih sungguh, supaya engkau mengalami kesuksesan dan kebahagiaan. Itu yang utama. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau mengatakan, ketika saya melihat orang yang sudah kecewa berat, orang yang sudah hancur hidupnya, tetapi dia bertemu dengan Yesus, dia masih mengatakan penderitaanku itu ringan. Haleluya. Saya melihat orang yang sudah hampir menghadapi sakaratul maut, yang dying, sekarat, dia mau menghadapi kematian, dia hanya katakan, aku berterima kasih untuk segala sesuatu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya ini jadi berkat. Kita mohon doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan setiap orang yang mendengar firman Tuhan melalui Think of Soul channel. Tuhan berkati Tuhan. Apa yang menjadi pencapaian hidup kami untuk sukses adalah kami membuka hati, menerima Yesus sebagai juru selamat, mengizinkan Yesus memimpin dengan kedaulatan-Mu Tuhan, sehingga aku boleh mengatakan bahwa aku berbahagia di saat aku duka cita. Terima kasih Tuhan, berkati dengan tangan Tuhan yang berkuasa. Aku sebagai hamba-Mu Tuhan, memohonkan berkat dari Allah Bapa, berkat dari Sang Putra dan Roh Kudus menyertai hidup hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Soul Seeker. Shalom, I like him. Tetap semangat, tetap berkarya bagi Tuhan. Engkau sukses, 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 sukses bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan.